Jatim, puluhan orang yang bergabung di Rumah Advokasi Rakyat melakukan demonstrasi dan melaporkan PPK dan komisioner KPU Bangkalan ke Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik pemilu, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023. Koordinator aksi Risang Bima Wijaya mengatakan bahwa ada salah satu oknum PPK yang tidak netral menjalankan tugasnya sebagai panitia penyelenggara pemilu. Risang membeberkan bukti rekaman percakapan antara oknum PPK di Kecamatan 10 dengan PPS setempat, di mana isi percakapan itu PPS diarahkan untuk mengkafling petugas tempat pemungutan suara agar bisa mengamankan suara salah satu calon legislatif. Tak hanya itu, Risang mengungkapkan bahwa praktek seperti itu sudah lama terjadi, namun belum ada yang berani menolak di pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak ada surat peringatan, langsung pemecatan, pengambil alihan di tanggal yang sama. Jadi panggilan, pengambil alihan, pemecatan ada di tanggal 22 Desember. Suratnya tanggal 22 Desember itu diserahkan tanggal 23. Di tanggal 23 langsung ada PAW. Tanggal 24 rencananya itu pelantikan, tapi dibatalkan oleh KPU karena apa? Ternyata diketahui yang PAW itu adalah ketua Tanfid partai, ketua partai. Jadi sampai sekarang 3 anggota PPS Kelapa yang dipecat, tapi belum ada gantinya sampai sekarang. Dipecat tanggal 22 sampai detik ini tidak ada penggantinya karena ketahuan kalau yang PAW itu adalah pengurus partai yang diangkat itu. Laporan kedua adalah etik meminta pemecatan PPK Kecamatan 10 karena kita membawa bukti bahwa mereka itu mengarahkan PPS se-Kecamatan 10 untuk mengkapling KPPS. Jadi TPS itu mau dikapling supaya apa? Ya tentunya untuk mengatur suara. Mereka tahu bahwa itu coblosan itu hanya formalitas, ujung-ujungnya nanti apa? Ya hanya 1 lembar formulir C1. Ini tidak boleh. Jadi diarahkan yang jadi KPPS ini per TPS itu dikapling se-Kecamatan 10. Kita bawa buktinya. Jadi nanti proses ini harus 7 hari sudah ada rekom dari Bawaslu. Jadi Bawaslu punya 7 hari untuk membuat keputusan, rekomendasi. Ya, selama 7 hari nanti ada sidang. Jadi untuk sengketa etik tidak ada sidang, tapi untuk administrasi itu ada sidang. Nanti KPU akan dihadirkan. Jadi teradunya ada 8, yaitu 5 komisioner KPU, yang 3 adalah PPK Kecamatan 10. Nah untuk KPU juga nanti ada laporan ketiga melalui DKPP. Kita laporkan melalui via online saja. Sebetulnya bisa laporan DKPP itu melalui sini, cuman memakan waktu. Di sini harus ada waktu 2 hari baru dikirim ke DKPP. Jadi kita langsung online dan WA ke DKPP di Jakarta. Alasan yang diadukan yang komisioner KPU kenapa? Karena jelas direkam sengketa administrasi dulu ya. Tidak mungkin satu hari itu mengeluarkan 3 surat dan 4 surat, 5 surat sekaligus. Dan PAW-nya itu partai 1. Kedua, PPK dalam bukti yang kami serahkan ke Bawaslu ini jelas di situ bahwa PPK mengkapling TPS ini atas perintah dari KPU. Disebutkan namanya? Disebutkan. Jadi alasannya apa yang sebenarnya terkait pemecatan PPS oleh PPK itu? Alasannya karena apa? PPS tidak mau mengkapling. Tidak mau mengkapling TPS. Jadi artinya tidak mau ajakan oleh PPK ya, itu? Tidak mau diatur-atur. Karena tidak mau, tidak nurut, akhirnya dipecat. Itu aja. Menanggapi laporan tersebut, Mustain Saleh mengatakan pihaknya punya waktu 7 hari untuk mengkaji laporan tersebut. Adapun yang dilaporkan, menurut Mustain ada 8 orang, 5 orang komisioner KPU, 3 orang diantaranya anggota PPK Kecamatan 10. Tak tanggung-tanggung, bukti yang dibawa ada beberapa dokumen dan 1 buah VCD yang berisi rekaman percakapan. Hari ini Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerima laporan yang di kami itu nomornya 006 ya. 2 orang melapor ke Bawaslu Bangkalan dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu gitu ya. Tepatnya di Desa Pelapayan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan. Itu bukti yang dilaporkan siapa?
Yang dilaporkan ada total 8 orang, 5 orang komisioner KPU dan 3 orang anggota PPK Kecamatan 10. Jadi 8 orang itu terbagi pelanggaran administrasi untuk KPU yang 5 dan yang 3 orang PPK 10 dilaporkan etik ya, karena etiknya ad hoc, sedangkan untuk etiknya yang permanen tadi memang dari kuasa hukumnya sempat diskusi konsultasi ya gitu ya, langsung ke DKPP. Kalau Bukti-bukti yang dilaporkan apa? Ada beberapa dokumen ya gitu ya, memang agak banyak sehingga butuh waktu agak lama untuk kita tuliskan ulang dan kita teliti gitu ya. Yang banyak adalah dokumen dan ada satu keping CD gitu ya, yang di dalamnya berisi rekaman. Rekaman percakapan tadi. Sepintas tadi kita masih hanya mendengarkan apakah CD-nya ada isinya atau tidak gitu kan ya. Kalau terkait materi lebih detailnya dalam waktu dekat segera kita lakukan kajian. kalau terkait substansi sendiri apa yang dilaporkan itu? Substansinya ya ada proses pemberhentian gitu ya terhadap pelapor sebagai PPS Desa Kelapaian gitu ya, yang menurut mereka secara administrasi ada pelanggaran tata cara dan prosedur ya. Itu yang administrasinya. Yang etiknya karena ada pemaksaan dari pimpinan mereka untuk menurut mereka ya diatur lah siapa yang lolos dan tidak. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.